Maka kalau percaya kepada Yesus, maka Anda akan menjadi seorang Muslim yang taat, bukan menjadi Kristen. Karena Yesus itu mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan syariat, mengajarkan bertuhan kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan bertuhan kepada Tuhannya Roma, Yunani, Belanda, Portugis dan seterusnya, tapi mengajarkan mempertuhankan Tuhannya Bani Israel, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami nih. Teman-teman Kristen harus mengerti nih. Ketika kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk aku lakukan, oleh Sang Pengutus untuk aku lakukan. Kalau ibu percaya, selesai, final sudah di situ. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, ibu tidak percaya, maka pasti ibu akan mengambil data-data lain. Contoh, terbukti, Anda mengambil Timotius 1 Timotius, Anda mengambil 2 Korintus 1 nomor 3, Anda mengambil Matius, Anda mengambil Yohanes 20, di mana semua yang Anda gunakan itu bukan pengakuan Yesus. Sekali lagi saya katakan, yang harus dipercayai itu adalah Yesusnya. Yang harus diyakini itu adalah Yesusnya, bukan orang yang datang. Sementara Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kenapa enggak mau mendengarkan itu? Kenapa enggak mewaspadai itu? Sedangkan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mengelilingi Yesus. Orang Farisi adalah orang-orang yang mengelilingi Yesus. Orang-orang inilah yang kemudian menulis surat. Lalu suratnya itu diajarkan kepada orang Romawi dan Yunani. Dan dari Romawi Yunani inilah kemudian melahirkan sekte-sekte. Katolik, Protestan, apalagi. Muncul semua sekte-sekte termasuk Advent. Ini kenapa nggak bisa dipikirkan gitu loh. Kenapa nggak mau ditelaah? Percayalah, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup meskipun dia sudah mati. Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Percaya enggak? Percaya Bang Suma. Kalau begitu tinggalkan bertuhan kepada Yesus. Silakan. Sedikit saya tanggapi sedikit mengenai menyembah itu tadi ya. Kalau alasannya ada orang disembah lalu dia itu Tuhan, bukankah Abigail itu menyembah Daud? Di dalam 1 Samuel 25 ayat 23. Syukran ahina, Masya Allah. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Kenapa Anda tidak menyembah Saul? Karena Daud menyembah Saul. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 8. Kenapa Anda nggak menyembah Daud? Tentara menyembah Daud. 2 Samuel 1 ayat 2. 1 Raja-Raja 1 ayat 31. Batseba menyembah Daud. Kalau alasannya ada orang menyembah orang, seharusnya Anda menyembah Daud, menyembah Saul. Seharusnya seperti itu. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali orang yang disembah. Nah kemudian ketika Thomas ketemu Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 28, itu tidak merujuk kepada Yesus. Karena dalam bahasa Yunani yang digunakan di situ adalah kurios, bukan kurie. Kalau kurie itu menyebut orang yang di depannya. Kalau kurios itu menyebut orang lain. Maka yang digunakan kata di situ adalah kurios. Kenapa Thomas itu menyebut ya Allah ya Tuhanku? Karena posisinya Thomas itu kaget dia. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, jelas sekali Thomas itu tidak percaya sebelum dia melihat dengan matanya sendiri dan sebelum dia menyucukkan tangannya ke bekas yang dipaku dan lambung yang ditusuk itu. Tiba-tiba Yesus hadir. Disinilah Yesus itu kaget, seolah-olah tidak percaya bahwa Yesus masih hidup. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah ya Allah ya Tuhanku. Bukan menuhankan Yesus di situ. Kenapa? Karena yang dipakai kata kurios. Tapi kalau kurie yang dituhankan oleh Yesus. Coba Anda carikan saya di dalam Bibelmu yang menggunakan kata kurios digunakan untuk menyebut orang yang di depannya. Tidak ada. Bahkan di dalam Matius 15 ayat 26 ada orang perempuan sujud kepada Yesus. Oh Tuhan anak Daud. Itu pakai kata kurie, bukan kurios. Gitu loh Bu. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 28 bukan Yesus yang dimaksud Tuhan dan Allah, tetapi adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Karena Yesus bertuhan.
Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Bagaimana mungkin ada Tuhan menyembah Tuhan? Aneh. Lanjut. Silakan, mana tadi yang satunya? Aduh, silakan Budar nih. Aku itu turun atau kayak mana? Atau diturunkan? Turun. Oh. Nah, lagi waspadalah kepada orang-orang Farisi dan orang munafik dan yang lain-lain. Kan begitu kata Bang Cuma tadi. Nah, lebih percaya Bu Darni kepada yang menulis itu di dalam Lukas, Matius, Markus dan yang lain daripada kepada Yesus. Mereka semua ini kan sudah umat-umat pilihan yang dipercayakan menuliskan dan menceritakan kembali sejarah tentang penyaliban dan kematian Yesus dan siapa Yesus, karena mereka sebagian ada yang di TKP. Lebih aku percayalah kepada mereka daripada kepada Bang Juma, Bang Sidi, Bang Roma. Mana ada Bang Sidi siapa lagi? di sini? Nggak ada Bang Sidi, jangan disebut-sebut. Bang Sugi, Pak Sugi, Bang Handi, Bang Roma, Assalamualaikum. Bang Alif. Mana aku percaya sama kalian? Ya, aku lebih percayalah sama yang sudah menulis kitab ini ratusan tahun sebelumnya dibandingkan kita yang sekarang ini. Kayak mana sih kalian ini? Tentulah ku percayai kitab suciku ini, karena ini adalah penuntun hidupku di sepanjang hari-hariku ini. Makanya ditulis para bapak-bapak gereja itu dan para rasul itu dan umat-umat pilihan itu kitab suci ini agar umat-umat itu berjalan di dalam roh dan kebenaran.